Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila hadratul Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ila sibtihi al-Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Talib al-Atas wa muridihi al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi muridihi al-Habib Bakar Muhammad Sigap Kursik al-Habib Ali al-Habsyi bin Abdullah bin Husain al-Atas wa jaddihi al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Atas Syekh bin Ali bin Abdullah Baras wa Abdullah bin al-Haddad Furuhim min ahli Zambal wal Furat wal Aktar anallah ta'ala yakfirulahum tudasyahum birrahmah wa yu'idu alaihim barakatihim wa salihim fi dini wa dunya wal akhirah. وكذا مصنف هذا الكتاب الإمام ابن أجرم والشيخ زيني دحلان أحمد زيني دحلان الله تعالى يغفر لهم ويتغشهم بالرحمة ويعيد عليهم بركاتهم وأسرارهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله تعالى يفتح لنا فتوح العارفين فتوح الأنبياء المرسلين ويجعلنا من من فصحاء في كلام العربي. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. duduk. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khair ibtigha ajlillahi wa mardatihi wa sawabihi wa qurbihi subhanahu wa ta'ala. Ngaji. Ayo. Baik, insyaallah kita akan membahas pada daurah ini yaitu kajian kitab Mukhtasar Jidan daripada Syarah Al-Ujrumiyah karangan As-Sayyid Ahmad Zaini Dahlan. Sebelum kita masuk kepada syarah, alangkah baiknya untuk kita khatamkan terlebih dahulu Jurmiyah sebagai bentuk murojaah kita kepada kitab yang penuh berkah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala. Kita baca matanya dulu ya. Al-Ujrumiyah. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi fid daraini amin. Qal al-kalam bismillahirrahmanirrahim. Al-kalamu huwa al-labdhul murakkabul mufidu bil wad'i. Kata beliau, pembahasan pertama yaitu al-kalam. Kalam itu adalah lafaz al-murakkabu yang murakkab, mesti murakkab alias tersusun, nggak cukup satu, lebih dari satu kalimat, satu kata. Al-mufidu yang memberikan faedah. Faedahnya apa? Faedahnya berupa sampainya informasi secara utuh kepada pendengar sehingga pendengar tak bertanya-tanya lagi. Bil wad'i alias bil wad'il arabi dengan menggunakan bahasa Arab, yaitu pencarangan bahasa Arab. Ngaji. Wa aqsamuhu salasatun, dan bagian-bagian kalam, hunya kembali ke kalam. Bagian-bagian kalam alias tepatnya adalah kalimah, itu bagiannya jenisnya ada 3 macam kalimah. Apa? Yang pertama ismun wa fi'lun wa harfun ja'a li makna. Yang pertama kalimah ada isim, ada fi'il, ada juga huruf yang datangnya dengan makna alias huruf yang punya makna. Sebab ada huruf yang tidak punya makna seperti huruf zai pada zaidun, ya-nya dan dalnya itu nggak punya makna. Di mana huruf yang punya makna? Li. Itu satu huruf punya makna. Apa maknanya? Pemilikan. Gitu. Nah, isim kata benda, simpelnya, fi'il kata kerja. Fal ismu, isim itu yu'rabu bil khabdi wat tanwini wa dukhulil alif wal lami. Isim itu yu'rabu diketahui, pakai fi'il majhul tuh. Diketahui. Mana naibul fa'ilnya? Dhamir mustatir takdiruhu huwa. Karena enggak ada di depan. Apa yang diketahui itu yang jadi naibul fa'il kan? Naibul fa'ilnya pasti dhamir mustatir takdiruhu huwa. Baliknya kemana? Kemana Kasya? Al-ismu. Isim itu diketahui. Kenapa nggak isim yang jadi naibul fa'il? Kenapa harus dhamir mustatir? Karena isim rofa
dari suatu fiil, baik itu fa'il maupun naibul fa'ilnya, itu mesti letaknya setelah fiil tersebut, nggak mungkin sebelum. Paling enggak ngumpet dia, dan pakai mustatir. Tapi kalau sebelum, sudah pasti bukan fa'il, sudah pasti bukan naibul fa'il gitu. Fal ismu yu'rafu bil khabdi, isim itu diketahui dengan adanya jar khafat. Alias kalau ada suatu kalimat itu ber'irab jar, udah pasti dia isim. Wa tanwini, dan juga diketahui dengan adanya tanwin, harakat terakhirnya tanwin munawwan. Kalau udah tanwin, muslimatun, mu'minatun, masjidun, dan lain sebagainya, udah pasti isim. Wa dukhulil alif wal lam, kemasukan alif lam. Yang ada al-alnya itu udah pasti isim, kata Bedah. Wa hurufil khabdi, dan diketahui juga isim itu bi hurufil khabdi, dengan huruf-huruf khafat, huruf jar, min ila an ala fi ruba wal ba, dan seterusnya. Wahia, dijelaskan dari situ, yang dimaksud dengan huruf-huruf jar, wahia, hiya domirnya kembalinya kemana? Huruful khabdi, ayo. Huruf itu bentuk apa kalimat? Bentuknya kayak gimana sigatnya? Isim jamak taksir. Kenapa pakai hiya domirnya untuk merujuk ke huruf? Kullu jam'in muannatsun sahih. Wahia alias huruf khafat itu adalah apa saja? Min, ila, an, ala, fi, rubal, ba, al, kaf, lam, huruful qasam, wahyal wawu, wal ba'u, wa ta'u, wal dah. Apa saja huruf khafat alias huruf jar itu, alias huruf yang jadi tanda kalau ada dia berarti setelahnya isim. Yaitu adalah min dari, ila ke, an dari juga, ala di atas, fi di dalam, rubba berapa banyak atau betapa banyak, wal ba, bi-nya maksudnya dengan, al kaf ka-nya tasbih, serupa, mirip, seperti, wal lam alias li, ya, untuk atau milik, wa hurufil qasam, dan huruf-huruf yang digunakan untuk qasam. Apa qasam? Sumpah apa saja. Wallahi billahi tallahi. Jadi wawunya, ba-nya, dan ta-nya. Ini semua namanya huruf jar atau huruf khafat. Kalau ada ini huruf, setelahnya pasti isim. Apapun bentuk isimnya. Ayo ngaji sini, ngaji. Wal fi'lu, adapun fi'il, yu'rafu, tadi kan alamat, berarti alamatul ismi, tanda-tanda isim. Nah, bisa diketahui. Wal fi'lu, adapun fi'il, kata kerja, yu'rafu, kalau kita nggak tahu artinya, kita bisa deteksi lewat bentuk fisiknya. Sama kayak tadi kan bentuk fisiknya seperti apa. Nah, ini juga fi'il juga sama, ada tanda-tandanya kalau kita belum tahu artinya. Adapun fi'il, yu'rafu, bisa diketahui biqot, dengan adanya qot. Qot bisa masuk ke fi'il madi dan bisa masuk ke fi'il mudhari. Artinya beda. Kalau qot masuk ke fi'il madi berarti artinya apa? Tahu? Taukid. Nah, qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Jadi enak. Sini dong. Kalau qamat kan fi'il madi. Nah, qad qamat berarti betul-betul sudah berdiri itu sholat. Sudah didirikan itu sholat. Tapi kalau qad masuknya ke fi'il mudhari, artinya bukan taukid lagi, tapi kadang-kadang. Bahasa Arabnya at-taklil wa taksir. Penyedikitan alias kadang-kadang. Jadi qad yaqumu Zaidun, kadang-kadang si Zaid berdiri. Qad yafrahu Zaidun, kadang-kadang si Zaid senang. Berarti kadang-kadang lagi enggak. Selanjutnya bisa diketahui juga wasini. Bisa diketahui fi'il itu dengan sin, huruf sin, hurufnya sa. Sayaqulus sufaha, nanti orang-orang bodoh akan berkata. Temannya sin apa? Saufa. Sa temannya saufa, sama artinya, akan juga. Tapi bedanya apa? Kalau sin waktu dekat, kalau saufa waktu lama.
Saufa ta'lamun. Ya, kala, jangan begitu. Saufa ta'lamun. Kalau kalian akan tahu. Kapan? Ntar berarti kiamat. Atau enggak, paling enggak pas udah kematian, alam akhirah. Dan itu lama ya. Wata ta'nis sakinah, dan fiil juga dapat diketahui dari tak ta'nis sakinah. Tak ta'nis, tak yang jadi tanda kalau dia fiil madi. Ya. Tak ta'nis apa? Koma, fiil madi. Bisa kemasukan tak ta'nis, jadinya komat. Menunjukkan juga kalau fa'ilnya, pelakunya mesti perempuan. Itu ya. Sin dan saufa khusus masuk kepada fiil mudhari, kalau tak ta'nis khusus masuk kepada fiil madi. Kalau qad bisa masuk dua-duanya. Wal harfu, adapun huruf apa tandanya? Huruf tadi isim udah tandanya, fiil udah tandanya. Huruf apa tandanya? Wal harfu ma la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Adapun huruf adalah apa-apa yang tidak cocok, yasluh, salih, tidak cocok ma'ahu bersamanya dalilul ismi, dalil itu alamah, ya, tanda. Tidak cocok baginya, tidak cocok bersamanya tanda isim dan tanda fiil. Dalil jadi apa posisinya? Dari fa'il, dalilul ismi. Fa'il dari mana? Fiilnya mana? Itu sudah enggak ada. La yasluhu. Matan, di matan. Dari yasluhu sahih. Tidak cocok. Apa yang tidak cocok? Dalilnya alias tandanya. Nggak bisa huruf itu kemasukan tanda isim. Fi dimasukin fi lagi. Vivi. Apa tuh Vivi? Vi huruf jar, V-nya lagi isim, nggak mungkin. Jadi nggak cocok dia. Dan juga tidak kemasukan tanda fiil, nggak cocok. Apa contohnya, misalkan maksain ya, cuts. Apa cuts? Cuts itu k huruf jar. Kok begitu sih? Bukan. Cuts kan bukan huruf kah? Contohnya, oh iya bener, cuts. Tak taknis masuk ke kap bisa nggak? Nah, enak. Cuts itu nggak ada. Itu maksudnya, alias kalau nggak bisa kemungkinan untuk masuk kepada dia tanda isim, nggak bisa juga masuk tanda fiil, maka dia itu adalah huruf. Gitu. Baru selanjutnya babul i'rabi, bab tentang i'rab. Apa i'rab itu? Al-i'rabu huwa, i'rab itu adalah tagyiru awakhiril kalimi liikhtilafil awamili ad-dakhilati 'alaiha. I'rab itu adalah tagyir, perubahan awakhir al-kalimi, akhir-akhir dari suatu kalimah, liikhtilafil awamil. Kenapa bisa berubah itu kalimah-kalimah akhirnya? Liikhtilaf, li-nya lamut taklil, artinya untuk sebab. Ilatnya kenapa berubah-ubah adalah ikhtilaf, perbedaan al-awamil, amil-amil. Jadi i'rab adalah perubahan akhir kata, sebabnya karena ada amil yang berbeda-beda. Amil ad-dakhilah 'alaiha, amil-amil yang masuk kepada dia, baik amilnya lafdzan atau takdiran. Baik amilnya emang kelihatan atau ada lafalnya, atau amilnya takdiran, dikira-kira. Apa amil? Amil adalah kalimah lain yang mempengaruhi i'rab satu kalimah lainnya yang dipengaruhi oleh dia. Contohnya amil adalah huruf jar yang tadi kita baca. Min tu amil jar. Kenapa? Karena dia mempengaruhi isim setelahnya, mesti dibaca kasroh. Contoh ya, belum kita itu, atau lebih tepatnya mesti ber-i'rab jar. Wa aqsamuhu arba'atun. I'rab itu bagiannya ada 4 perubahan akhir kata tuh. Perubahan akhir kata itu ada 4. Sini dulu aja. Lagi bonekanya udah nak. Sini. Duduk. Gitu deh. Enak dong.
I'rab ada 4 bagiannya apa? Raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Rafa, nasab, khafad, jazm. Tanda aslinya apa? Kasya rafa? Rafa. Dhamma, nasab, khafad atau jar? Asal jazm, sukun. Falil asma'i min dzalika, dan bagi isim-isim min dzalik daripada 4 macam i'rab itu hanya ada ar-raf wan nasbu wal khafdu, alias kalau isim hanya bisa masuk i'rab 3, yaitu rafa, nasab dan khafad alias jar. Wala jazma fiha, enggak bisa kemasukan jazm itu. Walil af'ali min dzalika, adapun fiil bagi fiil daripada i'rab yang 4 itu hanya ada 3 juga sama, yaitu ar-raf'u wan nasbu wal jazmu. Rafa, nasab dan jazm. Nah, itu enggak. Wala khafdha fiha, tidak ada khafad masuk ke dalamnya, alias ke dalam fiil. Jadi isim nggak bisa jazm, fiil nggak bisa jar. Atau boleh dibalik, jazm khusus fiil, jar khusus isim. Sisanya rafa dan nasab mustarak, berkongsi dia. Boleh masuk dua-duanya. Lanjut setelahnya. Kita udah tahu nih i'rab ada 4. Barulah kita bahas. Babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab pengetahuan tentang tanda-tanda i'rab. Lirraf'i arba'u alamat. Nah, ini kan perubahan akhir kata ya. Harokat akhir atau perubahan bentuk akhir kata itu yang kemudian disebut i'rab itu jadi bagian yang paling penting dalam kita baca kitab kan. Nah, ini dia yang maka dari itu bab alamat i'rab ini bab tanda-tanda. Apakah dibaca dhammah? Misalkan ada tulisan alif lam kaf alif ta ba. Contoh. Misalkan ada tulisan gini. Alif lam kaf ta alif ba tanpa ada harokat. Kan kita harus tahu nih harokat terakhirnya apa. Apakah dibaca dhammah, apakah dibaca kasrah, apakah dibaca fathah gitu. Nah, ini dibaca dhammah kah, dibaca fathah kah, dibaca kasrah kah, itu bagiannya namanya tanda i'rab. Jadi penting sekali tanda i'rab itu dipelajari. Lirraf'i arba'u alamat. Rafa punya 4 tanda. Rafa punya 4 tanda. Tanda akhir dari suatu kalimah yang kemudian jadi ciri kalau itu dia beri'rab rafa. Apa? Ad-dhammatu wal wawu wal alif wan nun. Dhammah, alif, wawu dan nun. Fa amma ad-dhammatu fatakunu alamatan lirraf'i fi arba'ati mawadi'a. Adapun dhammah maka dia menjadi tanda buat rafa di 4 tempat alias 4 bentuk kata. Apa saja dhammah itu? Dhammah masuk kepada dhammah menjadi tanda buat rafa ketika bentuk katanya fil ismil mufrad. Pertama isim mufrad. Apa contohnya isim mufrad Ukasya? Muhammadun. Nah, contoh kalau lagi rafa jadi apa misalkan fiil, jadi fa'il. Gimana contohnya jadi fa'il? Daraba Muhammadun. Nah, Muhammadun jadi fa'il, i'rabnya karena fa'il mesti rafa. Tanda rafanya di Muhammad apa? Tanda rafanya di Muhammad. Kenapa kok tanda rafanya dhammah? Karena bentuknya isim mufrad. Itu yang pertama isim mufrad. Yang kedua, masuk juga dhammah itu menjadi tanda buat rafa pada jam'ut taksir. Jamak taksir. Apa jamak taksir? Tumpah. Ini tumpah. Udah kering, nggak apa-apa. Udah dilap. Yuk ngaji lagi. Jam'ut taksir masuk juga pada jamak taksir. Apa jamak taksir? Jamak taksir adalah bentuk jamak yang keluar dari bentuk isim mufradnya. Jadi jamak ada 3 bagian, jamak mudzakkar salim. Jamak itu adalah bentuk banyak. Jadi kalau dalam bahasa Arab suatu kalimah isim itu kenapa ditutupkan lagi ngaji? Jangan ditutup. Lagi ngaji cinta. Apa jadi?
Ya, isim, suatu isim atau kalimah isim, kata benda dalam bahasa Arab itu tergantung berapa banyak bilangan mau nyebutnya. Bentuknya akan beda-beda. Ada bilangan satu tunggal namanya isim mufrad, contohnya si Muhammadun tadi. Kenapa disebut isim mufrad tunggal? Karena cuma satu Muhammadnya. Ada musanna, yaitu kalau untuk bilangan dua, alias Muhammadnya ada dua, jadinya gimana Kasya? Muhammadani. Nah, jadi beda kan, Muhammad itu satu Muhammad, Muhammadani dua Muhammad. Kalau banyak Muhammad, pakainya jamak mudzakkar salim. Pakainya jamak, bentuk banyak. Apa itu jamak? Bilangan suatu isim, barangnya atau bendanya atau bilangannya ada lebih dari dua. Jadi dari 3 sampai seterusnya itu jamak. Nah, jamak jenisnya dalam bahasa Arab. Kalau kita kan bahasa Indonesia cuman ada satu dan banyak, nggak ada bilangan dua kan. Mobil, mobil-mobil, rumah, rumah-rumah, terus aja begitu kan. Mau banyak tinggal diulang doang katanya. Kalau satu ya udah rumah satu aja. Begitu. Kalau bahasa Arab nggak, bilangan satu, dua dan banyak. Mufrad, musanna dan jamak. Kalau musanna simple tadi, cuma tambahin alif nun. Muhammadun jadi Muhammadani. Tapi kalau jamak itu ada 3 jenisnya. Ada jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim, jamak taksir. Apa jamak mudzakkar salim? Jamak yang diperuntukkan untuk gender laki-laki dan dia selamat dari perpecahan bentuk isim mufradnya. Maksudnya bagaimana? Contoh tadi Muhammadun. Tinggal diapain? Secara suara tinggal dipanjangin doang tuh. Muhammadun jadi Muhammaduna. Muhammadun gitu kan. Bentuk Muhammadnya masih ada dalam kata ketika udah berubah jadi jamak, makanya disebut salim karena bentuk isim mufradnya masih selamat. Nanti ada yang lawannya salim, yaitu taksir tadi, jamak taksir. Apa jamak taksir? Jamak yang dipecah, bentuk mufradnya udah dipecah, tidak selamat lagi dari perpecahan itu. Bagaimana contohnya? Contohnya al-kitabu. Al-kitabu jamaknya apa? Al-kutubu. Al-kitab satu kitab, al-kutub banyak kitab. Satu banyak buku. Al-kutubu itu udah pecahan dari Alkitab. Kenapa? Karena kita nggak temuin lagi bentuk isim mufradnya secara utuh di dalam jamaknya. Ada yang dihapus tuh, satu alif. Al-kitabu. Jadi kutub kan alifnya dihapus. Berarti kan ada yang dipecah. Bongkar dulu, hapus satu, pasang lagi. Ya kan? Jadi namanya jamak taksir. Ada lagi itu jamak taksir. Tadi jamak mudzakkar salim. Ada juga namanya jamak muannats salim. Mirip kepada jamak mudzakkar salim, bedanya ini diperuntukkan untuk gender perempuan. Apa? Contohnya sama, tinggal manjangin doang. Perempuan apa? Muslim bahasa Arabnya apa? Satu. Muslimatun. Kalau banyak muslimatun, tinggal manjangin doang tuh. Bentuk awalnya masih ada, bentuk isim mufradnya masih ada, muslimnya masih ada. Gitu. Tinggal tambahin alif dan ta. Itu jamak mudzakkar salim, jamak untuk laki-laki, caranya tinggal dari isim mufradnya tambahin alif nun wawu nun doang. Masih ada tuh isim mufradnya normal. Jamak muannats salim, isim mufradnya masih ada, tinggal tambahin alif dan ta. Sedangkan jamak taksir udah dipecah. Gitu. Sehingga jamak taksir mah simai. Nanti hasil dengar dia. Baik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mana tuh hilang? Hilang, bukan iyeng, hilang, iyeng. Hilang. Apa lagi tuh? Yang dibahas di sini adalah tadi tanda rofa berupa dhammah. Selain masuk pada isim mufrad, contohnya tadi daraba Muhammadun, masuk juga pada jamak taksir. Taruhlah jamaknya Alkitab, yaitu kutub. Jadi kan rofa dia, contohnya jadi apa? Kalau jadi rofa? Kutubun katsirun. Jadi apa kutubun? Mubtada, pakai alif lam dong. Al kutubu katsirun. Katsiratun tepatnya. Kenapa katsiratun? Ayo, kullu jam'in muannatsun al kutub. Bagi nggak berakal kan si kutub tuh. Al-kutubu jadi mubtada di dalam contoh yang tadi. Al-kutubu katsiratun. Al-kutubu jadi mubtada. Mubtada i'rabnya mesti
Rafa. Tanda rafa jadi al-kutubu adalah kenapa? Karena dia jamak taksir. Tandanya dhammah karena dia jamak taksir. Itulah yang dimaksud dhammah menjadi tanda rafa juga pada jamak taksir. Selanjutnya dhammah juga jadi tanda rafa pada wajam ilmu an-nafis salimi, pada jamak muannas salim. Jamak perempuan yang selamat tidak pecah alias tambahin alif ta. Contohnya apa? Ja'at al-muslimatu. Ja'at fi'il butuh fa'il. Fa'ilnya mana? I'rabnya rafa, al-muslimatu i'rabnya rafa. Tanda rafanya dhammah. Kenapa tanda rafanya dhammah? Karena dia jamak muannas salim gitu. Nanti kalau ditanya begitu. Wal fi'lul mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Dan terakhir kan ada 4. Dhammah menjadi tanda buat rafa fi arba'ati mawadhi', di 4 tempat alias 4 bentuk kata, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan juga fi'il mudhari' alladzi lam yattasil bi akhirih syai'. Fi'il mudhari' yang tidak bersambung dengannya sesuatu apapun. Alias fi'il mudhari' yang kita dapat langsung dari kamus, huruf terakhirnya nggak nyambung dengan apapun. Apa yang dimaksud syai' di sini apapun? Tidak bersambung dengan wawu jamaah, tidak bersambung dengan alif tasniyah, dan ya muannasah khotobah. Wawu jamaah contohnya apa? Kalau yaktubu jadi bersambung wawu jamaah jadi apa? Yaktubu. Nah, kalau alif tasniyah, kalau ya muannasah khotobah, yaktubina, yakin? Taktubina. Kenapa diganti? Karena domirnya domir apa? Domir kalau anti sahih. Cuman satu dia, taktubina saja. Sedangkan wawu jamaah ada 2. Ada yang pakai huruf mudharaahnya ya, ada yang pakai ta. Kalau ya yaktubuna hum, kalau ta taktubuna antum. Begitu juga alif tasniyahnya. Kalau ya yaktubani apa ta'ahuma, kalau ta taktubani antuma. Tapi kalau tak ya muannats sama khotabah bersambungnya cuman taktubina doang. Ya, jadi apa itu namanya yang udah bersambung? Yaktubuna, taktubuna, yaktubani, taktubani, taktubina, itu namanya apa? Yaf'aluna, taf'aluna, yaf'alani, taf'alani, taf'alina, namanya af'alul khamsah. Bentuk kata yang berbeda tuh. Basicnya sama-sama fi'il mudhari, tapi udah bersambung. Itu kalau yang af'alul khamsah yang sudah bersambung. Tapi kita lagi ngomongin yang tidak bersambung. Yaitu apa? Jadi kalau contoh dari tadi, yaktubuna yang tidak bersambungnya apa? Yaktubu doang. Secara simpel, jadi fi'il mudhari tak bersambung adalah fi'il mudhari karena kita bukan native speaker, bukan orang penutur asli. Simpelnya gimana? Fi'il mudhari yang pertama kali kita ketemuin dari kamus. Gitu. Kalau ada kita nyari fi'il di kamus kan dicuguin 2 tuh, fi'il madhi sama fi'il mudhari. Mudhari yang kita dapat di kamus pasti itu yang belum bersambung. Gitu. Nah, kalau ada fi'il mudhari yang tidak bersambung demikian itu, seperti itu, maka kalau dia rafa, tanda rafanya mesti dhammah. Karena dhammah menjadi tanda rafa pada isim mufrad, jamak taksir, jamak muannas salim, dan fi'il mudhari yang tak bersambung. Begitu. Jadi lam yattasil bi akhirih syai'. Fa Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kapan fi'il mudhari itu beri rafa emang sehingga dikasih dhammah kalau dia tak bersambung tandanya? Kapan dia beri rafa fi'il mudhari? Yaktubu lah taruh. Kapan yaktubu rafa? Tidak masukkan karena dia tak kemasukan, ketika dia tak kemasukan amil nawasib dan amil jawazim, ya. Litajarrudihi anin nawasibi wal jawazib. Baik, karena dia tidak, kalau udah nggak ada amil nasab, amil jazm, maka dia otomatis rafa. Kalau kemasukan amil nasab, masukin lan aja, jadi lan yaktubah, nasab dia. Kalau kemasukan amil jazm dia. Baik. Pokoknya kalau fi'il mudhari rafa, tanda rafa. Fi'il mudhari tak bersambung rafa, tanda rafanya mesti dhammah. Wa amal wawu, adapun wawu fatakunu alamatan lirraf'i fi maudi'ain. Kalau wawu maka jadilah dia tanda buat rafa hanya pada 2 bentuk kata. Yaitu fi jam'il mudzakkar salim wa fil asma'il khamsati. Pada bentuk jamak mudzakkar salim yang udah kita bahas tadi dan juga pada bentuk asma al khamsah. Apa contohnya kalau jamak mudzakkar salim rafa? Rafa.
Muhammaduna. Muha- hmm? Muhammaduna yaktubuna risalah. Muhammaduna yaktubuna risalatan, artinya Muhammad yang banyak itu sedang menulis. para Muhammad itu, para orang-orang yang bernama Muhammad itu, yaktubuna risalatan, mereka sedang menulis pesan atau surat. Baik, mana yang jadi tanda, mana yang fi'il mudhari Muhammaduna ya, mana yang jamak mudzakkar salim? Muhammaduna. Posisinya jadi apa? Fa'il. Posisinya jadi fa'il. Yakin? Fi'ilnya yang mana? Muhammaduna. Yakin? Fi'ilnya yang mana? Lupa itu tadi. Kalau fa'il mesti tempatnya itu setelah fi'il. Kalau sebelum bukan fa'il. Apa berarti? Mubtada. Kenapa? Karena itu jumlah baru. Awalnya pakai isim. Berarti jumlah ismiyah. Susunannya jumlah ismiyah mestinya mubtada khobar. Nah, berarti si Muhammaduna jadi apa? Mubtada. I'rabnya apa mubtada? Rofa. Tanda rofanya apa Muhammaduna? Wow, bukan domah lagi. Kenapa? Karena bentuk katanya adalah jamak mudzakkar salim. Wow yang Muhammaduna, unanya itu ya, una wawunya itu, yang bikin panjang dal, du gitu. Sebab kalau dia tidak rofa nanti berubah Muhammadina. Kalau jadi nasab atau jari itu, bukan Muhammaduna, bacanya Muhammadina. Begitu. Selanjutnya yang tanda rafa'nya waw adalah wafil asma'il khamsah, isim yang 5 khusus, tinggal diapalin doang, ada dalam bahasa Arab, itu sudah paten. Isim yang 5 itu isim yang khusus, kau hafalin itu, dan ketika dia ber'irab rafa, nasab dan jar, berubah-ubah dia tanda rafa'nya. Bukan pakai harokat tandanya, tapi pakai huruf. Apa itu asma'ul khamsah? Huruf. Isim yang 5 apa saja sebutin? Abuka, hamuka, fuka, dumalin. Berempat. Akuka, abuka, hamuka, fuka, dan dumalin. Abuka ayahmu, akuka saudaramu, hamuka mertuamu, apa lagi? Fuka mulutmu, dumalin pemilik harta. Tapi ini susunan mudhaf ilaih tuh. Abuka, abunya mudhaf, kanya mudhaf ilaih. Maka abuka, yang penting abunya. Mau mudhaf ilaihnya apapun terserah. Mau abuki boleh, mau abu Muhammadin boleh. Itu tetap asmaul khamsah. Begitu juga zu, bisa zul ukuli, atau bukan zul ukuli, zul akli, zul kifli. Nah itu juga jamak asmaul khamsah. Nah, contohnya kalau rafa gimana asmaul khamsah? Asmaul khamsah rafa. Abuka Dumalin, mantap dua-duanya. Artinya bapakmu adalah seorang. Baik, ada berapa asmaul khamsah di situ? Min asmaul khamsah ada 2. Abuka jadi apa? Abuka jadi abun. Jadi apa? Mubtada. I'rabnya? I'rabnya nasab. Rafa, tanda rafanya. Kenapa beri rafa? Karena dia mubtada. Apa tanda rafanya? Waw, alamat rafihi waw, tanda rafanya waw. Kenapa tanda rafanya waw? Li'annahu min asmaul khamsah. Kenapa bukan li'annahu asmaul khamsah? Kenapa li'annahu min asmaul khamsah? Abuka asmaul khamsah bukan? Emang asmaul khamsah? Iya, abun asmaul khamsah bukan? Emang asmaul khamsah apa artinya? Nah, itu udah berapa abun? Berapa isim? 1 kan? Berarti dia hanya sebagian dari asmaul khamsah. Bukan dia asmaul khamsah, tapi sebagian dari asmaul khamsah. Makanya di dalam mengi'rabkannya adalah li'annahu min asma'il khamsah. Baik, abuka. Terus dumalin juga sama. Tanda rafa'nya apa? Kenapa rafa' dia? Dumalin. Karena apa tanda rafa'nya?
Waw li'annahu min asma'il khamsah. Ahsan. Itu wahia abuka wa akhuka wa hamuka wa fuka wa zumalin yang tadi ya. Asmaul khamsah. Wa amal alif wa adapun alif fatakunu alamatan lirrafi fi tasniyatil asma'i khassah. Ada juga alif dan sebagai tanda rafa. Kapan alif menjadi tanda untuk rafa? Yaitu satu saja. Khassah khusus fi tasniyatil asma. Apa maksudnya tasniyatil asma? Isim yang berjumlah dua atau berbilang dua. Itu bahasa lainnya juga musan. Nah, contohnya apa? Isim musanna yang rafa. Zinab di depan situ enggak? Ya. Main sepeda ya? Hah? Tapi nggak keluar gerbang kan? Enggak ya. Apa contohnya? Min asma apa? Bukan asmaul khamsah tadi. Musanna yang rafa. Muhammadani ila suki. Muhammadani ila suki artinya Muhammad ya pasar. ke pasar. Baik. Muhammadani jadi apa? Muhammadani Mubtada i'rabnya tanda rafa'nya li'anahu ismu tasniyah atau musan. Nah, baik. Cuman itu doang, cuman satu kalau alif khusus di musan. Nah, wa aman nun terakhir tanda rafa yang terakhir yaitu an-nun, huruf nun. Nun jadi tanda rafa. Fatakunu alamatan lirraf'i, nun jadi tanda rafa fil fi'lil mudhari dalam fi'il mudhari idza tasala. Apabila bersambung fi'il mudhari tersebut bersambung bihi idza tasala bihi apabila bersambung dengannya, apa yang bersambung dengannya? Dhamiru tasniyatin. Dhamir tasniyah alias alif tasniyah. Kenapa disebut dhamir tasniyah? Karena alif tasniyah itu ya dhamir dia. Alif tasniyah itu dhamir. Muhammadani yal'abani qurratal qadami. Artinya apa? Muhammad sedang main bola. Baik. Jumlah apa nih? Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Mana khabarnya? Kabarnya Muhammadani al-abani al-abani. Yal'abani. Khabar apa namanya? Kabar Fi'il itu. Fi'il yang jadi khabar. Bisa iya. bisa fi'il jadi khabar. Muhammadani al-abani Ya. Quratal. Enggak lah. Udah benar tadi. Oh. Masa kalau Quratal artinya jadi dua Muhammad itu adalah bola. Kan begitu. Mana khabarnya? Yang benar? Jumlah fi'liyah. Khabar jumlah fi'liyah. Udah pernah lihat belum? Khabar ada dua. Khabar mufrad, ghairu mufrad. Khabar mufrad, khabar yang katanya cuma satu. Ada yang ghairu mufrad, kebagi dua lagi. Jumlah, syibhul jumlah. Khabar jumlah juga kebagi lagi. Ada jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Contohnya ini, khabar jumlah fi'liyah. Nanti lebih terang lagi di syarah insyaallah. Yal abani itu jumlah. Kenapa sebut jumlah? Jumlah al-abani. Karena lengkap sepaket. Jumlah apa? Jumlah Susunannya? Fi'il fa'il. Mana fa'ilnya? Fi'il abani fi'il. Mana fa'il? Fa'ilnya Muqaddar, mustatir. Mustatir. Lah, enggak mustatir. Mana fa'ilnya? Itu alif. Yal abani. Alifnya itu, alif tasnya itu namanya domir muttasil. Baris. Domir muttasil nyambung karena dia nyambung dengan kan fi'ilnya cuma sampai yal abu doang. Ya kan? Bersambung dengan alif. Alif apa nih? Alif domir, alif tasniyah. Artinya sama dengan huma. Yal abani. Ya. Nah, itu alif domir posisinya sebagai apa? Posisinya sebagai fa'il. Dia fa'il. Kembalinya nanti ke Muhammadani. Kembalinya. Jadi sama alif dengan huma. Sama waw dengan hum atau antum. Sama ya mu'annasah mukhatabah dengan anti. Dan dia bisa jadi fa'il.
Hmm. Nah, ya. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Dina mau ngaji juga. Cium dulu. Iya, ayo ngaji. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Mau meja? Ini, bawa. Meja. Udah enak. Tuh. Apa lagi tadi? Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Kemana tadi ya? Wa amman nun, adapun nun menjadi tanda buat rofa. Nah ini baik. Muhammadani yal abani qurratal qadami. Yal abani bagaimanapun adalah fi'il apa? Fi'il madi yal abani. Tahu dari mana tuh fi'il mudhari? Ya mudhari'ah. Ada ya mudhari'ah. Baik. Fi'il mudhari dia termasuk kepada af'alul khamsah. Benar enggak? Kenapa kok bisa disebut af'alul khamsah? Kenapa disebut min af'alil khamsah? Li'annahu ittasala Bi wawil jama'. yal abani. Bi alif tasniyah. Bi alif tasniyah. Sahih. Kalau disebut af'alul khamsah atau min af'alil khamsah. Terus Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kan fi'il mudhari tuh. Apa i'rabnya itu fi'il mudhari? Fi'il mudhari mabni apa mu'rab? Mu'rab. Apa i'rabnya? I'rabnya rofa. Kenapa beri rofa? Bukan fi'ilnya yang jadi khobar, jumlah yang jadi khobar. Kalau fi'il mah tidak berkaitan dengan posisi dia rofanya. Tadi kan aneh ulang. Kapan fi'il mudhari itu beri rofa? Beri rofa. Kan fi'il mudhari kan ya labani. Cuman yang af'alul khamsah, bukan yang lam yattasil di akhir isya. Kapan fi'il mudhari beri rofa? Idza tajarrada. Ditajarrudi ani nasib wal jazim. Bener enggak ada amil nasab, enggak ada amil jazm di situ. Bener kan? Nah, berarti dia i'rabnya rafa. Yang mana yang maksudnya ente i'rabnya rafa? Yang mana? Kok alif? Yang fi'il mudhari. Mana yang fi'il mudhari? Muhammadani yal abani qurratal qadami. Hah? Yal abani. Ya i'rabnya rafa enggak? Kok bisa beri-i'rab nasab? Ada amil nasabnya. Rafa. Ya rafa dia. Enggak ada amil nasabnya. Apa tanda rafanya? Alif. Karena dia musanna ya. Isim tasniyah dia. Isim dia. Kalian suka keder di situ tuh. Karena dia af'alul khamsah tandanya bukan alif, bukan wawu. Yal abuna af'alul khamsah, bukan wawu tandanya. Yal abani af'alul khamsah, bukan alif tandanya tapi nun. Itu karena beda isim, beda fi'il. Ingat-ingat. Ya. Itu. Kalau muslimuna wawunya bukan domir muslimuna, tapi kalau enggak apa lagi yaktubuna katibuna kutab sih sebetulnya. Taibuna kan jamaknya taib, jamak mudzakkar salim. Itu unanya wawunya bukan domir. Atau taibani alifnya bukan domir. Beda dengan yatubuna wawunya domir. Jadi apa posisinya? Fa'il. Yatubani alifnya fa'il domir. Beda kan? Nah, jadi kalau fi'il af'alul khamsah tandanya nun, kalau waw jamak mudzakkar salim dan alif dan musanna itu tandanya jamak mudzakkar salim waw, musanna tandanya tanda rafa'nya alif. Gitu. Karena yang berubah-ubah juga itu. Jamak mudzakkar salim, muslimuna kemasukan li, jadi lil
muslimina. Wawunya yang berubah jadi ya kan? Muslimani kemasukan li, muslimah, muslimaini. Ya. Coba kalau yuslimani, bisa kemasukan huruf jar? Masukkan amil nasab dah. Jadinya yuslimaini. Yuslimaini fiil tuh. Berserah diri. Aslama yuslimu. Bisa yuslimaini? Nggak bisa. Kalau kemasukan lan, amil nasab, kemudian jadi nasab, bukan yuslima ini, tapi yuslima. Nunnya di A, hapus. Beda kan? Tandanya. Jadi beda isim, beda fi'il. Ya. Tenang, ntar balik lagi ke syarah. Ini biar cepet matanya dulu. Itu, kemana tuh diilangan? Apa sih ya? Kan ayah lagi ngaji dulu bentar. Taruh sini lah. Baik. Sini duduk. Sampai mana Kasyah tadi? Af'alul khamsah. Wa amman nunu fatakunu alamatul rafi fil fi'lil mudhari idza tasala bihi dhamiru tasniyah au dhamiru jam'in au dhamirul muannasah mukhatabah. Dhamir tasniyah alias alif tasniyah, dhamir jama' alias wawu jama' dan dhamir muannasah mukhatabah alias ya muannasah mukhatabah. Itu rafa. Yang kalau tanda aslinya pakai dom. Nah. Kembali melanjut kepada yang kedua i'rab yang kedua yaitu nasab. Walin nasbi adapun nasab dan nasab khamsu alamat, dia punya 5 tanda. Apa saja? Al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u wa hadfun nun. Tandanya yang buat nasab, kalau rafa kan dhammah wawu, alif dan nun. Kalau nasab tandanya adalah al-fathah, fathah tanda asli, wal alifu alif, wal kasratu kasrah, wal ya'u huruf ya, wa hadfun nun dan menghapus huruf nun. Perhatiin atu-atu. Fa ammal fathadu adapun fathah fatakuna alamatan lin nasbi, maka dia menjadi tanda buat nasab fi salasati mawadi'ah. Pada 3 tempat. Siapa nih? Fathah. Fathah jadi tanda buat nasab pada 3 tempat alias 3 bentuk kata. Apa saja? Mirip kayak dhammah untuk rafa, yaitu pada isim mufrad, fil ismil mufradi wa jam'it taksiri wal fi'lil mudhari idza dakhala alaihi nasib wa lam yattasil bi akhirih syai'. Pada isim mufrad Muhammad jadi apa contohnya kalau nasab? Jangan. Nanti coret-coret deh, enak. Ini buat belajar. Udah ada cukup. Contohnya Muhammad jadi apa kan isim mufrad. Kalau nasab bagaimana? Apa? Ra'aitu Muhammadan. Jadi apa tuh Muhammadan? Maf'ul bih. I'rabnya nasab. Tanda nasabnya fathah. Kenapa tanda nasabnya fathah? Karena di isim mufrad. Nah itu. Lalu fil jam'il mudzakkar fil jam'it taksir, pada jamak taksir. Contohnya apa jamak taksir? Fil jam'it taksir. Al-kutub. Ra'aitul kutuba. Jadi apa al-kutubah? La haula wala quwwata illa billah. Jangan dulu lempar sayang kitab itu. Maf'ul bih. I'rabnya nasab. Tanda nasabnya fathah. Kenapa tanda nasabnya fathah? Li'annahu jamak taksir sahih. Terus fi'il mudhari idza dakhala alaihi nasib. Fi'il mudhari kalau malu dia. Apa mema tuh apa mema? Pepe. Mema pepe. Mema pepe apa? Mainan. Kan mainan kamu banyak di sana. Coba tanya Bunda. Bunda mana Bunda? Ada Bunda? Iki, tanya Bunda. Bunda, mainan aku mana?
Kasih. Apa jadi yang mana? Yang mudhari ijadah ma'al. Ilmu dari idah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup dulu deh. Kita lanjutin lagi. Tanda i'rab nasab.